wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari kelas KAT 4A Yayan Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 200830405. Sebelumnya, pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah kajian tarik Al-Quran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Yahya M.Hum. Di sini saya akan mengulas sedikit hasil bacaan saya dari buku yang berjudul The History of the Quranic Text karya Profesor Dr. Muhammad M. Al-Azami dan dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Ulasan bacaan ini ialah mengenai tentang sejarah, asal-usul, dan kronologi pewahyuan Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu dari 4 kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dalam proses pewahyuannya memakan waktu yang cukup panjang, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Pewahyuan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan dari kondisi masyarakat Arab saat itu, sebab tanah Arab merupakan tempat di mana Al-Quran itu diturunkan. Sehingga ayat-ayatnya pun atau sebagian besar dari isi Al-Quran pun banyak yang berbicara mengenai masyarakat Arab, mulai dari perlakuannya terhadap Nabi Muhammad, kebiasaan-kebiasaannya yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum ke kronologi pewahyuan Al-Quran, di sini saya akan mengulas sedikit terlebih dahulu mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang saat itu. Mengenai kondisi Arab pra-Islam, yang pertama yaitu dari segi geopolitik, di mana Jazirah Arab merupakan sebuah wilayah di Timur Tengah yang letaknya berdekatan dengan persimpangan 3 benua dan dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, dan Suriah serta Mesopotamia ke sebelah utara. Oleh karena itu, Jazirah Arab menjadi atau memiliki posisi yang sangat penting sebagai kawasan penyangga dalam perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah. Adapun sebagian besar sumber daya yang dimiliki oleh tanah Arab yang menjadi unit pemukiman manusia dan kafilah-kafilah ialah terdapat di bawah tanah, karena seperti yang ketahui bahwa wilayah Arab merupakan wilayah yang sedikit perairannya. Dalam buku The History of the Quranic Text disebutkan bahwa tanah Arab awalnya itu merupakan tanah yang gersang, tandus, panas, dan tak berpenduduk. Namun kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah, dan ketika di tengah perjalanan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke atas batu, dan atas izin Allah pun dari batu tersebut kemudian keluar mata air yang sampai sekarang masih ada, yang dikenal dengan air Zam-Zam. Nah, dari peristiwa itu maka tanah Arab pun awal mula dihuni tepatnya oleh kabilah Jurhum. Kemudian di waktu yang selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan rezeki kepada umatnya yang tinggal di daerah Arab tersebut berupa buah-buahan, tanaman, dan lain sebagainya. Dan Allah pun kemudian mengabulkannya lagi, sehingga setelah itu tanah Arab pun mulai kehidupan di tanah Arab pun semakin maju dan berkembang seperti sekarang. Sementara itu dari segi kehidupan dan keagamaan,
Sebelum Islam dan Al-Quran datang sebagai petunjuk, kehidupan masyarakat Arab saat itu masih bersifat jahil atau bodoh. Dan bodoh di sini yaitu tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sebab jika dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat Arab bisa dibilang sudah cukup pandai dan bisa dibilang sudah mulai berkembang dan maju. Adapun mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat Arab yaitu sebagai pedagang dan sebagai penggembala serta pengembang biak ternak, terutama ternak unta. Akan tetapi dalam praktik perdagangannya tersebut masih terdapat kecurangan-kecurangan seperti kecurangan dalam takar-menakar, timbang-menimbang, dan adanya praktik riba. Maka Mekah sebagai salah satu kota penting di Jazirah Arab merupakan wilayah yang sistem kependudukan masyarakatnya dibangun berdasarkan hubungan pertalian darah yang kemudian disebut dengan kabilah. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan keturunan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi di kota Mekah saat itu, serta disegani oleh masyarakat kota Mekah saat itu, seperti Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, dan Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad SAW. Sementara itu dari segi keagamaan, kita tahu bahwa masyarakat Arab itu terkenal dengan penyembah berhala, yang pada saat itu tidak pernah terusik oleh keberadaan agama-agama Nasrani seperti Kristen ataupun Yahudi. Malahan, keberadaan kaum Yahudi dianggap oleh masyarakat Arab saat itu sebagai yang telah membantu menetralisir tersebarnya ajaran Injil atau ajaran Kristen, sehingga tidak banyak masyarakat Arab yang memeluk ajaran Kristen saat itu. Bahkan dulunya orang Arab yang memeluk agama Kristen itu disebabkan oleh kekejaman kekuasaan politik, bukan karena sikap persuasif seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Sehingga ketika Islam datang di tengah-tengah masyarakat Arab, maka Islam pun dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan institusi keberhalaan bangsa Arab, karena dalam penyebarannya Nabi Muhammad menggunakan cara-cara yang persuasif dan melakukan pendekatan-pendekatan serta menyesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat Arab saat itu, sehingga Islam pun selanjutnya mudah untuk diterima oleh masyarakat Arab. Selanjutnya yaitu tentang asal-usul dan kronologi pewahyuan Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya yaitu bacaan atau yang dibaca. Dan dalam Al-Quran, kata Al-Quran sendiri disebutkan sebanyak 17 kali dengan rujukan makna yang berbeda-beda. Selain dengan kata Al-Quran, kitab suci umat Islam juga disebut dengan beberapa term. Di antaranya yang pertama yaitu dengan Alkitab, yang dalam Al-Quran muncul sebanyak 225 kali dalam bentuk tunggal dan 6 kali dalam bentuk jamak. Kemudian disebut juga dengan Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Kemudian Furqan, yang artinya pembeda antara hak dan yang batil. Dan selanjutnya yaitu disebut dengan hikmah, yang artinya kebijaksanaan. Al-Quran sendiri sesuai dengan kepercayaan umat Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada malam 17 Ramadan atau yang disebut dengan malam nuzul Quran, yaitu terjadinya peristiwa Isra Miraj. Akan tetapi menurut kaum Yahudi dan Nasrani, Al-Quran itu tidak bersumber dari Allah, melainkan dari ruh-ruh jahat dan kekuatan-kekuatan setaniah. Ada juga yang menganggap bahwa
Al-Quran merupakan hasil konspirasi antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Bahkan, para sarjana Kristen berusaha membuktikan bahwa Al-Quran itu hanyalah bentuk sumbang tradisi Kristiani, dan Nabi Muhammad pun hanyalah seorang pengikut Kristen yang mengajarkan ajaran aneh agama Kristen kepada umatnya. Padahal dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mengenai asal-usul ilahiyah Al-Quran. Tepatnya dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya yaitu, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di samping itu pula perlu diingat bahwa setiap hal atau setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, sebagai salah satu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, Al-Quran menurut beberapa pemikir seperti Al-Ghazali dan Syekh Wali Allah Al-Dihwali itu turun dalam bentuk embrionik atau dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau langit dunia, kemudian ke hati Nabi yang selanjutnya oleh Nabi dikembangkan lagi secara lebih rinci selama kurang lebih 23 tahun. Namun, berbeda pendapat dengan Al-Ghazali dan Syekh Wali Allah Al-Dihwali. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ke langit dunia atau Bait Al-Izzah. Barulah kemudian bagian-bagiannya itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, pendapat dari Ibnu Abbas ini merupakan pendapat yang banyak diakui oleh umat Islam. Penurunan ayat-ayat Al-Quran ini seringkali dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW, baik di kota Mekah yang kemudian surat atau ayatnya disebut dengan ayat Makkiyah, maupun di kota Madinah yang surat atau ayatnya disebut dengan Madaniyah, yang diantara keduanya itu memiliki cirinya masing-masing. Kemudian terkait dengan bagaimana kronologi penurunan atau pewahyuan Al-Quran, banyak riwayat yang berbeda pendapat. Menurut sarjana Muslim, perbedaan mengenai kronologi pewahyuan Al-Quran salah satunya bisa dilihat antara riwayat Ibnu Abbas, Al-Kafi dengan Ikrimah dan Al-Hasan, di mana dari ketiga riwayat tersebut, riwayat dari Ibnu Abbas dan Al-Kafi hampir sama atau identik antara satu dengan yang lainnya. Sementara riwayat dari Ikrimah dan Al-Hasan terdapat beberapa perbedaan, yang hal tersebut disebabkan oleh kurangnya beberapa surat dan perbedaan perhitungan jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah. Sementara itu, menurut sarjana Barat yang mulai menaruh perhatian terhadap upaya perekonstruksian kronologis pewahyuan Al-Quran, perbedaan mengenai kronologi pewahyuan Al-Quran salah satunya dilihat dari pendapat Weil, Noeldeke, dan Squally dan Blackher, di mana ketiga pendapat tersebut saling berhubungan satu sama lain, yakni pendapat dari Weil diadopsi oleh Noeldeke dan Squally, yang kemudian hasil adopsi Noeldeke dan Squally dari Weil tersebut mempengaruhi Blackher dalam terjemahan Al-Qurannya. Sehingga ketiga pendapat dari sarjana Barat ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Mekah awal, periode Mekah tengah, Mekah akhir, dan periode Madinah. Selama proses pewahyuan Al-Quran ini, Nabi Muhammad pun tidak hanya diam saja, melainkan Nabi Muhammad juga sambil mengajarkan kepada umatnya. Saat periode Mekah,
pertama kali Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dan orang pertama dari luar keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam ialah Abu Bakar alaihi salam. Setelah Abu Bakar masuk Islam, selanjutnya Abu Bakar mengajak teman-temannya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Yang setelah itu, kemudian teman-teman dari Abu Bakar pun masuk dan memeluk agama Islam. Selain dari teman-teman Abu Bakar, Nabi Muhammad juga berhasil menjadikan sahabat-sahabat yang lainnya memeluk agama Islam. Selain di Mekah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat dan umatnya itu di Madinah, di mana ketika Nabi Muhammad menyebarkan atau mengajarkan Al-Quran, Nabi Muhammad tetap dengan sikap persuasif dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Madinah saat itu agar mudah diterima. Dalam pengajaran Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad pun dibantu oleh sahabat-sahabatnya yang lebih dulu masuk dan memeluk agama Islam, sehingga penyebaran Al-Quran pun bisa lebih cepat meluas dan berkembang. Dan seperti sampai sekarang, agama Islam menjadi salah satu agama terbesar yang ada di dunia. Mungkin cukup sekian ulasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.